Oke, selamat datang di Holanda Academy Channel. Baik, teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan mencoba mengolah data pasang surut ke dalam MATLAB. Kita akan mencoba untuk memplottingnya, kemudian kita coba untuk bikin LWL, HWL, sama MSL-nya. Nah, cuma yang menarik pada video kali ini adalah bagaimana kita menggunakan bukan data dari alat pasang surut yang mungkin teman-teman sudah buat dalam hal riset, survei, atau mungkin di tugas-tugas kuliahnya teman-teman. Tapi bagaimana kita juga di sini bisa menggunakan data yang telah disediakan. Salah satunya adalah dari BIG atau Badan Informasi Geospasial. Jadi BIG ini ada dua web yang bisa digunakan teman-teman. Yang pertama adalah yang data real time pasang surutnya, kemudian adalah prediksinya. Mungkin yang pertama yang akan kita coba gunakan adalah yang real time-nya ya. Jadi di sini saya gunakan srgi.big.go.id. Nah, di sini kita bisa mengunduh data-data pasang surut yang disediakan oleh BIG dari stasiun pasang surut yang existing atau yang ada. Kita bisa ke contoh, mungkin saya coba ke model pasut. Oh bukan, sebentar. Dari sini ternyata dari srgi.big.go.id /tides. Di sini banyak sekali titik pasang surut yang ada dan bisa teman-teman coba untuk diunduh. Sebagai contoh saya akan coba lihat di sini. Kita akan coba lihat di daerah Batam. Kita klik. Nama stasiunnya Kabils. Satu lagi mungkin ini Sekupang. Coba kita lihat Sekupang apakah ada datanya. Sekupang, data deskripsi stasiun pasutnya seperti ini. Kemudian log lintang bujurnya seperti ini, ya. Lalu pergeseran kartesiannya, HAT, dan MSL-nya seperti ini. Sketsa hubungan tingginya seperti apa, bisa dilihat ini bagi teman-teman nanti yang mungkin geodesi, bisa lihat seperti itu untuk deskripsinya. Lalu untuk water levelnya kita bisa klik. Ini adalah water levelnya teman-teman, seperti ini. Berarti kita bisa lihat bahwa datanya masih oke sepertinya. Coba klik PR1 sama PRS2. Oke, ada datanya juga. Jadi ini ada sensor 1, sensor 2, sensor 3. Tapi mungkin nanti kita bisa coba ambil satunya saja, misalnya RAT1, karena ini hanya sebagai contoh. Lalu kita bisa lihat metadatanya seperti apa. Unit samplingnya, rate-nya per 1 menit sekali teman-teman, ya. Sangat rigid, sangat mepet gitu ya. Lalu kita bisa mengunduh datanya, fasilitas mengunduh datanya, kita klik unduh data. Nah, dari BEG sendiri teman-teman, untuk awalnya kita hanya diberikan waktu 3 hari. Jadi kalau sekarang saya merekam video ini pada tanggal 17, maka saya hanya bisa mundur 3 hari sebelumnya, yaitu sampai tanggal 15. Kemudian kita klik, kita cari. Tunggu sebentar, lalu bisa kita download. Oke, login, berarti dia butuh login. Coba, karena saya belum pernah register, seingat saya, coba saya register dulu. Jadi dalam membuat video ini saya juga baru pertama kali ya teman-teman. Oke, teman-teman isi emailnya, kemudian nama lengkapnya, dan lain sebagainya. Sebentar.
itu teman-teman jangan lupa untuk menuju ke email teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ke email ya. Kemudian di sini diminta untuk verifikasi account, aktifkan akun, login. Karena sudah oke, kita login lagi. Coba kita pakai ini, login seperti ini. Oke, sudah ada, aman. Lalu kita coba kembali lagi ke yang tadi. Sebentar. Saya unduh data kembali. Mungkin kita refresh, harapannya loginnya sudah berubah ya, tadi ya sudah ada. Maka klik unduh data. Awalnya tanggal 15. Lalu kita cari dan lanjutkan dengan download. Oke, tinggal kita download seperti yang saya tadi barusan sampaikan. Tapi teman-teman, setelah saya coba download, ternyata data yang disimpan walaupun kita pakai range itu hanyalah 1 hari, yaitu tanggal 17 sampai tanggal 17 di akhir itu sendiri. Nah, data yang kita download itu bentuknya seperti ini, dalam bentuk txt dengan nama pusat emailnya, nama stasiunnya, timestampnya, sensor-sensor yang digunakan, yaitu PR1, PR2, RAT, kemudian ada solar panelnya dan baterainya, artinya tegangan baterainya sisa berapa, karena kayaknya alat ini menggunakan aki sebagai power utamanya dan solar sebagai pengecasnya. Nah, yang perlu teman-teman sadari bahwa timestampnya itu 00, tapi kok ada solarnya atau ada mataharinya, kan nggak mungkin. Jadi tebakan saya ini adalah time UTC, dimana time UTC itu sama dengan time dari Greenwich GMT. So harus plus 7 nanti teman-teman untuk mengolahnya ya. Itu nanti gampang, kita tinggal aturnya di MATLAB. Yang penting teman-teman pahami seperti itu. Nah, sedangkan tadi sudah saya sampaikan kita mencoba dalam 3 hari di sini ya, maka show entries-nya saya paling besar kasih 100. Jadi caranya adalah cara manual. Oke teman-teman, caranya adalah kita copy datanya, kita pindahkan ke sini dengan namanya nih, berarti station time stamp, lalu ini PR1, PR2, RAT1, solar dan baterai. Oke, setelah kita 15, kita balik lagi, kita klik 2, kita pilih dan lakukan sampai 38 halaman. Kita lanjut pada yang terakhir, berarti tinggal ke halaman yang terakhir ini 38, kita copy, lalu kita taruh di bawahnya dan selanjutnya kita Ctrl S. Jadi di sini kita sudah punya datanya ya teman-teman pada sheet 2. Yang sheet 1 bisa saya delete. Jadi ini sheet 2 adalah data kita dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Oke teman-teman, itu memang ini harus pakai waktu yang lama ya untuk dari 1 sampai 38 karena ada 3766 data. Oke, sekarang kita masuk ke MATLAB teman-teman. Di sini saya sudah bikin sebuah sketch atau sebuah mat file untuk teman-teman bisa coba. Namanya olah data password BIG. Jangan lupa kalau buat nama filenya itu jangan pakai spasi, pakai underscore atau pakai huruf besar. 3 baris pertama pasti clear close all CLC, terus baris kelimanya data, txt accelerate water level. Nama stasiunnya saya ambil dari baris 2 pada kolom 1. Kemudian tanggalnya date num. Ini adalah teks pada pada baris
ke-2 hingga N, kolom ke-8. Nah, kolom 8 itu adalah waktu. Jadi kita tambahkan di sini kolom 8 waktu. Kenapa demikian? Karena nanti di timestamp-nya akan berubah sendirinya dan itu akan menyusahkan kita. So, kita ubah dengan cara sama dengan teks. Nilainya dari sini, formatnya pakai petik 2. Kalau teman-teman yang pakai format bahasa Indonesia bisa pakai titik koma. Kalau saya karena pakai format bahasa Inggris pakai koma. Petik 2, terus kita pakai mm dd yyyy hh titik 2 mm. Begitu, saya tinggal double klik maka berubah semuanya. Kita Ctrl S. mm dd yy hh mm sama ya, kita samakan di sini. Kemudian saya pakai sensor PRS, sensor passwordnya. Kemudian kita cari datum passwordnya. LWL itu lowest water level, HWL itu adalah highest water level, MWL itu adalah mean water level. Jadi bukan MSL karena pengukurannya hanya 3 hari. Lalu kita pakai plot, kita gunakan fungsi gambar. Bagi teman-teman yang belum tahu, silahkan tonton video saya sebelumnya bagaimana membuat gambar itu full screen. Oke, lanjut ke plot tanggal PRS1 dengan warnanya adalah biru. Saya hold on, kemudian saya plotting untuk tanggal dengan nilainya HWL, MWL, dan LWL. Coba kita running, semoga bisa. Seperti ini teman-teman datanya. Alhamdulillah sudah bisa kita lihat ya. Tapi jangan lupa teman-teman, ini belum aslinya ya. Kenapa? Karena belum kita kita ubah ke dalam WIB. Jadi waktunya masih dalam waktu UTC. So agar bisa berubah ke dalam waktu UTC, maka kita perlu tambahkan. Yaitu di sini kita bisa tambahkan datenum Coba saya coba dulu, kita bisa coba dengan cara tekan F. Oke, kita tekan F9. Dengan tekan F9 maka kita akan bisa tahu bahwa apakah running atau tidak. Terus untuk membuktikan apakah data kita sudah betul, kita tinggal date str dari tanggal yang pertama dengan formatnya adalah tahun, bulan, tanggal, jam, menit. Dan datanya sudah berubah ya teman-teman, jadi sekarang +7. Oke. So lanjut lagi ya teman-teman, kita lanjutkan pada sisi sini. Maka baris berikutnya kita definisikan LWL, HWL, dan MSL. LWL itu isinya adalah minimumnya, HWL adalah maksimumnya, MWL main water levelnya adalah meannya. Jangan lupa dikasih komentar agar mempermudah kita dalam hal nanti kita membuat atau ingin mengetahui datanya. Maka saya buat section berikutnya untuk plotting. Maka hal pertama saya lakukan adalah saya membuka function gambar. Bagi teman-teman yang belum tahu function gambar, silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Lalu saya plot untuk data pasang surutnya, yaitu dari data sensor PRS dengan warna biru, hold on. Lalu plot untuk HWL-nya, MWL, dan LWL. Xlim-nya saya tetapkan di sini agar tidak otomatis. Jadi biar dia nge-stretch, merenggang sesuai dengan data minimum dan maksimum. Agar datanya per 6 jam sekali bisa kita lihat, maka saya pakai set GCA, X-tick-nya tanggal 1 dengan rentang 0,25 alias 6 jam hingga tanggal akhir. Detiknya adalah X, sumbu X dengan formatnya DD, hari aja. Terus dalam sikunya adalah HH, MM, jadi cuma jam.
dan menit. Keep limits, keep ticks. Jangan lupa di grid on agar nanti keluar gridnya. Agar hurufnya besar tulisannya, maka set GCA, get current axis, font size-nya 14. Jangan lupa Y labelnya font size-nya 18 agar lebih besar. X labelnya tanggal, title-nya adalah pasang surut stasiun Sekupang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan font size-nya adalah 24. Nah, untuk legendanya saya buat seperti ini agar nanti teman-teman bisa lihat bagaimana nanti datanya itu langsung keluar. Untuk HWL-nya berapa nilainya, MWL berapa nilainya, kemudian LWL berapa nilainya. Jangan lupa untuk pasang surut BIG, dia satuannya dalam satuan meter. Langkah terakhir agar kita bisa mudah, kita akan menggunakan auto save image, dimana namanya saya taruh di sini adalah pasut sekupang.png. Lalu kita running, dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini hasilnya, hurufnya besar untuk judulnya, lalu ini juga hurufnya besar 18, ini 14. Seperti ini hasilnya teman-teman, dengan legendanya di luar karena based outside untuk locationnya, dengan HWL, MWL-nya nilainya sudah ada di sini. Jadi teman-teman enak. Dan enaknya dengan save image adalah gambarnya secara otomatis sudah tersimpan di sini. Kita open outside MATLAB, gambarnya seperti ini teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman mudah menggunakannya. Begitu. Oke, teman-teman, seperti itu bagaimana teman-teman bisa mengolah data pasang surut dari BIG di mana stasiun pasutnya online selama 3 hari. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini berkembang dan selalu memberi manfaat bagi teman-teman dengan video-video terbaru terkait dengan MATLAB, Arduino, dan lain-lainnya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya coba untuk membalasnya. Dan mungkin juga ada yang ingin tahu video-video lainnya, mungkin ada ide tentang pengolahan data MATLAB, silahkan juga tulis komentar. Tapi yang jelas jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan share pada teman-teman yang lain untuk kita sama-sama belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.